semua keadaan bisa terjadi di luar prediksi kita. Jadi kalau ditanya 2 Agustus itu panas atau hujan, saya bilang segmen per segmen. Jadi tidak semua jalan harus kita tutup di waktu yang bersamaan. Jadi kalau memang pelari pertama sudah lewat sini, pelari terakhir sudah lewat segmen ini, berarti yang dijalani sudah bisa mulai dibuka, bisa untuk jalan alternatif lainnya. Kayak gitu. Memang triknya banyak lah untuk membuat sterilisasi rute ini. Nah, mungkin berikutnya kesalahan yang paling sering dilakukan pelari menjelang race. Mungkin dari Om Welem ini gimana? Yang sering menjadi kelemahan pelari saat race yaitu istirahat yang kurang. Setelah Anda sudah memprepare latihan, memprepare nutrisinya, yang sering terjadi kurang istirahat. Apalagi banyak pelari yang besok race malamnya nggak bisa tidur. Tidurnya jam 1, jam 2. Adrenalinnya itu terpacu mungkin ya, karena susah tidur gitu. Mungkin adrenalin, mungkin juga banyak pelari yang tidak berpikir secara logik, membawa perasaan. Jadi begini teman-teman, kalau besok udah race, Anda sudah tidak. Biasakan alam bawah sadar Anda dan pikiran Anda mengatakan bahwa Anda sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga istirahatlah yang cukup, itu yang paling utama. Jangan mikir besok aku gimana ya, besok itu urusan besok. Kalau Anda masih berpikir besok, maka Anda harus berlatih yang baik dalam proses latihan. Sehingga pada hari hanya nanti, Anda sudah nggak takut apa yang Anda harus lakukan besok. Yang banyak terjadi nggak bisa tidur gara-gara besoknya mau gimana ya, mau lari, mau apa, itu bingung semua. Betul. Ya, semua prepare itu adanya di latihan, bukan di hari terakhir. Kalau di hari terakhir, Anda harus berpikir logik, sadar bahwa besok ini Anda butuh istirahat. Tidurlah secepat mungkin, jam 8, paling lama jam 9 Anda sudah harus istirahat. Istirahat adalah kunci utama untuk menghindari terjadi accident juga. Dengan istirahat yang kurang, walaupun prepare Anda baik, HR Anda bisa naik saat race besoknya. Jadi yang paling utama yang banyak terjadi, pelari ini tidak percaya terhadap kemampuan yang sudah dia latih selama ini. Sehingga dalam waktu semalam dia mikir apa yang terjadi besok. Besok terjadi besok. Tidak ada yang bisa memprepare apa yang akan terjadi besok. Itu terjadi karena mungkin dulu waktu sekolah menggunakan sistem kebut semalam. Jadi nggak di-prepare, besok mau ujian, malamnya belajar. Terus akhirnya memang karena sudah survival mode on ya, ketika hari H itu pokoknya harus selesai. Tapi ini justru kebalikannya. Menjelang race harus istirahat. Harus istirahat, harus tenang pikiran. Betul. Berapa jam? 8, 10? Sebanyak mungkin di atas 5 jam. Di atas 5 jam ya? Jangan 2 jam, 3 jam. Wah pusing lah itu ya. Kemudian saya mundur sedikit. Jadi Anda juga harus berlatih nutrisi yang Anda harus pakai. Jangan Anda coba-coba di hari race. Banyak yang terjadi teman-teman ini, mereka memakai nutrisi. Nutrisi itu apa sih? Contohnya Anda mau pakai gel, Anda mau pakai salt stick, garam, sodium. Dia tidak berlatih di saat proses latihan, tetapi dia langsung dicoba saat race terjadi. Anda harus sadar, race itu bukan main-main. Seperti Anda mempersiapkan pernikahan. Bukan saat di pelaminan Anda baru mempersiapkan. Anda harus berlatih sebelumnya. Jadi kita mengenal 2 minggu sebelum hari H itu ada peak latihan, peaking latihan, puncak dari latihan. Saya menyarankan teman-teman dari puncak latihan ini 3 minggu ke belakang, Anda sudah harus memprepare apa yang harus Anda pakai. Contohnya tubuh saya harus pakai gel berapa banyak sih? Saya harus pakai salt stick berapa banyak sih? Anda sudah harus memprepare 3 minggu sebelumnya, dilatih. Tubuh Anda butuh dilatih. Kalau enggak, apapun yang Anda makan itu tidak akan jadi apa-apa. Badan Anda akan kaget dan tidak bisa mengolah menjadi tenaga. Jadi usahakan 3 minggu sebelum peak latihan Anda sudah mencoba komposisi apa yang Anda harus pakai pada saat nanti race di tanggal tersebut. Kemudian karena Surabaya panas, satu yang saya ingatkan, Anda harus tahu, Anda butuh 1 jam itu berapa mililiter tubuh Anda. Sering pelari ini nggak tahu, dia nggak sadar badannya dia ini butuh berapa mililiter air dalam 1 jam. Sehingga waktu race, di saat terik di atas jam 8 pagi, di atas jam 8 pagi, Anda sudah mulai haus, Anda tidak tahu kalau 1 jam contohnya Anda butuh 600 mili, Anda minum 1,2 mili, Anda pasti muntah. Karena apa? Dengan kebanyakan minum, Anda minum gel, makan gel, minum salt stick, perut Anda diocak-acak, pasti tumpah.
Dan kalau sudah tumpah, biasanya sudah mulai kepalanya pening dan lain sebagainya bisa terjadi. Jadi prepare apa yang harus dipakai saat race. Yang utama Anda butuh berapa liter air dalam 1 jam. Sehingga waktu melihat water station bukan minum sekenyang-kenyangnya, tetapi Anda harus tahu. Kalau Anda butuh contohnya, saya butuh dalam 1 jam, saya butuh 600 mili. Mungkin nantinya Anda lihat di rute lari, itu ada berapa water station yang Anda sudah harus bisa memperkirakan, Anda berhenti di water station tersebut, berapa yang Anda harus minum. Ya, ini prepare. Kemudian saya juga dapat, tadi ada juga dari Mas Didit ngomong, nantinya ada spon. Ya, jadi karena cuaca yang panas, saran saya 21 dan 42 memakai spon. Spon ini bisa ditaruh di badan, spon dingin, tapi yang paling utama sebenarnya yang paling cepat untuk mendinginkan suhu tubuh itu adanya di pundak, ya, dan di kepala. Makanya saran saya jangan pakai topi seperti saya pakai, tapi pakai topi yang tertutup, sponnya ditaruh di atas. Ya, setelah Anda basahin, pertama kali Anda basahin adalah pundak, karena ini titik panas dalam tubuh. Itu sentralnya di belakang sini. Anda taruh dulu sehingga badan beradaptasi, baru Anda taruh di kepala. Jangan taruh kepala dulu, nanti pingsan. Kaget ya. Taruh di sini dulu, baru Anda taruh di atas kepala. Anda pakai berlari. Ya. Kemudian kalau ada water station, Anda bisa siram, siram badan. Wow, itu tips yang sangat luar biasa sekali. Berarti ya, Pak. Kalau Anda sudah hidrasinya sudah benar, minumnya sudah benar, Anda pendinginannya sudah benar, mudah-mudahan tidak terjadi resiko fatal. Ya, kita semua mau senang, mau happy, mau mendapatkan medali dengan tertawa bersorak-sorai. Ya, jadi prepare semua latihan Anda dengan benar. Ya. Kalau dari Pak Didit selaku penyelenggara juga ataupun race management ya, melihat pelari ini kesalahannya dari mana sih? Kalau dari dari sisi saya, dari sisi race management melihat sebelum race, teman-teman ini tidak mempelajari venue. Jadi venue-nya di mana? Saya ke sana besok harus naik apa? Kalau sudah mempersiapkan naik mobil pribadi, misalnya mobil pribadi ini besok saya bawa, saya parkir di mana? Itu juga lumayan mempengaruhi waktu ketika dia berangkat dari hotel, misalnya. Tempat dia menginap ke tempat venue berapa lama, menginap di parkir di mana. Karena kalau nanti dia buru-buru, ujung-ujungnya apa yang sudah dilatih selama ini jadi bete. Berasa gerusuk, mau ke start jadi ya mempengaruhi lah nanti. Mood ya, untuk moodnya. Moodnya jadi nggak asik lagi gitu. Itu dari sisi pemelajaran venue. Kalau kendaraan umum itu juga harus lebih dipelajari lagi ya Om ya. Kalau misalnya dia naiknya taksi atau apa dan lain sebagainya, turunnya di mana, karena biasanya menjelang race ini beberapa jalan-jalan yang tempat kita jadikan venue utama sudah mulai ditutup-tutup atau sudah mulai disekat-sekat, jadi dia harus tahu. Takutnya mereka datang mepet, telat, nggak siap dengan persiapannya dia sendiri, kadang mereka harus naruh drop bag, harus pemanasan dan lain sebagainya. Minimal setengah jam paling lambat sebelum start dia harus sudah nyampe di venue. Itu mutlak itu mereka harus pelajari venue. Penguasaan venue, lokasi di mana, cari tempat parkir yang bagaimana, itu sangat krusial. Terdengar simpel ya, kayak kita mau aja, tapi ternyata mempengaruhi secara keseluruhan ya. Apalagi itu kan cukup berbanyak orang ya, pasti akan berjubel. Kalau nggak dapat tempat parkir, nggak selesai, ini pas sudah mau race, wah itu. Karena mood ketika start, kebetulan saya juga lari ya. Mau start moodnya udah nggak enak, itu ketika lari, waduh nggak enak banget. Bawaannya udah, Zona 5 ya. Startnya udah di zona 5. Iya, udah tinggi dulu. Udah tinggi dulu. Gitu kan. Gitu kan. Mungkin kembali ke Om Willem ini, untuk pelari pemula ini apa yang harus dibangun dulu? Apakah jarak, pace, atau konsistensi? Yang utama adalah konsisten dulu. Ya, kemudian jarak. Pace itu akan mengikuti kalau Anda sudah satu konsisten. Kedua, Anda sudah punya miles yang baik. Ya, contohnya sudah bisa berlari 10 kilo di target Anda 5 kilo. Pasti pace-nya akan mengikuti jauh lebih baik. Ya. Jadi itu tips saya buat yang pemula yang mau mencoba untuk berlari. Tidak ada kata terlambat, tapi Anda harus berlatih. Jangan
banyak yang terjadi seperti ini. Latihannya bolong-bolong, nggak konsisten. Tapi begitu hari H, cuma 5 kilo apa sih katanya. Saya juga jalan 3 kilo bisa. Anda jangan main-main karena ini olahraga kardio. Yang benar-benar yang dilatih adalah jantung Anda. Saat jantung Anda stop, selesai. Kadang pengennya gini, Mas. Iya. Tadi, alah ngegampangin. Jalan 3 kilo aja sanggup. Tapi ketika kita di race, kita kadang kebawa pace orang. Betul. Iya, oh itu dia bisa lari, oh itu badannya lebih gede tapi kok konsisten lari. Jadi kita ikut-ikutan. Padahal dia udah punya program sendiri ya. Nah karena ikut-ikutan tapi kitanya nggak bener latihannya, itu yang bahaya. Betul. Kita jadi ikut pace orang lain. Betul. Padahal kan harusnya nggak begitu. Nah itu. Jadi memang Anda harus konsisten dulu dan jangan terbawa oleh pace-nya orang. Jadi biarlah kalau di balap disalib beberapa kali sudah tidak apa-apa. Yang penting kan kita udah mencoba untuk melakukan apa yang sudah dilatih, gitu ya. Kalau dari Pak Didit mungkin indikator sebuah race itu bisa disebut benar-benar well organized itu kayak gimana sih? Mulainya dari pertama sistem pendaftaran. Jadi sistem pendaftarannya bagaimana? Apakah mempermudah peserta untuk mendaftar? Karena pendaftar itu ntar panjang itu dari mendaftar, mulai dari membayarnya, kemudian sampai nanti ke timing sistem dari masing-masing peserta. Karena jangan sampai salah kan, nama yang didaftarkan siapa sama nanti resultnya yang keluar berapa itu semua harus tertata dari awal. Itu dari sistem pendaftaran. Kemudian pada saat respect collection, apakah respect collectionnya itu cepat, mudah untuk didapatkan sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan untuk teman-teman peserta. Karena setelah respect biasanya di situ ada expo. Nah expo itu menyenangkan tuh biasanya untuk teman-teman pelari atau teman-teman triathlon itu bisa di topi, macam-macam ya Om ya itu, wah itu seru banget. Jadi ambience-nya sudah mulai dibikin dari situ. Ketika itu lancar, next-nya adalah hari H-nya. Hari H-nya juga harus dipersiapkan. Bagaimana dengan persiapan startnya, lalu rutenya, apakah rutenya itu bisa membawa pengalaman yang menyenangkan untuk teman-teman pelari, finishnya, refreshment, dapat medali semua, kaos dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya pribadi sukses apa enggaknya sebuah event, saya melihat berapa banyak peserta saya yang bisa senyum tertawa di garis finish. Itu indikatornya. Dan paling enggak kalau ada yang kenal saya tahun depan saya mau ikut lagi dong. Asik. Itu udah. Itu udah ada. Wah, oke berarti berhasil ya. Kalau dari sisi atletnya gimana? Kalau Pak Om William sendiri melihat race ini bagus nih untuk organize-nya gitu? Ya. Yang pertama di lapangan race-nya benar-benar terorganisir dengan baik. Contohnya ambulannya cukup banyak, sehingga kalau terjadi accident itu cepat sekali penanganannya. Kemudian water station, yang paling penting ini juga karena suhu panas water stationnya per berapa kilo itu ada. Nah, ini yang saya selalu perhatikan, walaupun di race Ironman saya pun saya perhatikan utama ini water station, karena andalan kita untuk mendapatkan supply hanya ada di race tersebut. Ya. Kemudian teman-teman yang paling utama juga, waktu mendaftar itu biasanya ditanyain keluarga Anda saat accident itu siapa yang emergency kontaknya ya? Emergency kontak. Tolong cantumkan dengan benar siapa namanya. Kalau istri bilang istri, jangan, kadang kan ada guyonan. Dia cantumkan temen yang temennya aja, ya jangan. Karena begitu ada resiko terjadi sesuatu, Anda dicari, butuh keputusan yang cepat, itu menjadi satu problem. Ya. Kemudian selain itu, kemudian di dalam water station tersebut ada apa aja, itu yang paling penting ya. Biasanya ada air, ada isotonik, kemudian kadang ada makanan, ya. Kemudian yang utama karena panas ini harus paling nggak ada air spons untuk pendinginan. Ya, itu yang. Jadi dari total saya melihat waktu di lapangan race-nya nih persiapannya seperti apa, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Baik, tadi Om William juga sempat menyebut yang namanya emergency contact ya, berarti perlu adanya sisi safety dan medical. Kalau dari race manajemennya sendiri untuk Le Mineral Surabaya Marathon ini bagaimana kesiapannya dan juga marshal-nya gimana?
Kita untuk sisi medikalnya kerjasama dengan beberapa rumah sakit, terutama yang ada di sekitaran rute. Jadi amit-amit jika terjadi sesuatu harus dibawa ke rumah sakit, peserta yang cedera kita bisa cepat untuk membawa ke rumah sakit tersebut. Kita ada sistemnya, kita ada medik statis. Medik statis itu ada di tempat start finish race village, ada di tiap water station. Water station kita tuh ada di setiap 2,5 sampai 3 kilo. Kita menyesuaikan dengan rutenya nanti, tapi tidak lebih dari 3 kilo untuk per kategori. Karena juga tadi cuaca sangat panas, mereka butuh hidrasi yang sangat cukup, gitu kan. Terus kita juga ada medik yang mobile. Jadi kita punya per zona, nanti kita atur. Tiap zona ini ada medik yang mobile menggunakan sepeda dan juga motor untuk cek masing-masing peserta di zona-zona masing-masing itu. Jadi jika terjadi sesuatu, dia langsung bisa menghampiri peserta yang amit-amit cedera, apapun kaosnya atau akibatnya, bisa langsung diarahkan ke medik yang ada di tiap water station. Kalau memang tidak bisa terbantu di situ, langsung dibawa antara ke rumah sakit atau di medical utama di race village kita. Nah, di masing-masing ini nanti sudah ada juga dokternya yang bisa memutuskan apakah peserta ini bisa lanjut lomba atau harus stop, tidak mengikuti lomba lagi, karena itu sangat penting. Jadi seperti tadi, apakah kita nggak pernah tahu dari ribuan peserta ini yang tidurnya cukup atau kita nggak tahu, yang punya masalah seperti apa kita nggak tahu. Jadi dokter yang menentukan di masing-masing medical station, Anda bisa lanjut atau Anda stop, tidak boleh lanjut lagi demi keamanan peserta. Itu yang sudah kita siapkan. Yang sudah siapkan. Kalau dari sisi marshal-nya itu? Sisi marshal udah pasti. Kita sepanjang rute kita siapkan marshal yang untuk mengarahkan peserta dari start sampai finish. Terus kan ada beberapa kategori yang nanti pisah ketemu lagi, ada yang bisa lagi. Nah itu juga kita siapkan marshal untuk mengarahkan teman-teman pelari jangan sampai salah jalur. Siap. Menarik, tadi ada water station ada di setiap 2,5 kilo sampai 3 ya, dan tidak akan lebih dari itu. Nah, mungkin ini bagaimana cara para runners ini untuk bisa memanfaatkan water station yang benar itu seperti apa memanfaatkan water station itu dan spons itu untuk secara efektif ya? Pemanfaatan yang benar, yang pertama ini yang saya katakan tadi, Anda harus tahu konsumsi 1 jam dari tubuh Anda memerlukan air berapa banyak. Itu menentukan Anda berhenti di berapa water station. Itu cara ngitungnya gimana itu? Kalau misal saya lari nih, saya habis berapa liter kan nggak makanya sebelum race Anda harus berlatih dan sudah tahu. Contohnya saya lari 1 jam, banyak orang haus minum. Kalau saya membiasakan, saya menghitung. Saya lari 1 jam dengan pace, contohnya dengan pace 5:20, 5:30. Saya butuh air yang harus saya minum katakanlah 600 mili. Sehingga saya harus mengisi, bukan sekali isi 600 mili, tetapi Anda harus berapa kali berhenti. Contohnya kalau 5:20 berarti Anda kan butuh 5 kilo 1 jam, 5 kilo 20. Berarti Anda butuh 2 water station dan di waktu water station yang Anda berhenti, Anda butuh 300 mili untuk masuk. Jangan lebih, jangan kurang. Kemudian pindah ke water station yang kedua, Anda minum juga 300 mili. Ya. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya, bagaimana tahu saya minum 300 mili? Anda harus melihat kurang lebih gelas yang disiapkan itu berapa. Biasanya antara 60 sampai 80 mili. 60-80 berarti Anda butuh 3 sampai 4. Ambil pasti diberikan kok. Tapi kalau Anda ambil itu kan panjang. Jangan ambil langsung diminum semua. Jadi ambil 1, buang, ambil 1, buang sampai ujung berarti 4. Oke. Itu cara trik yang efektif untuk water station ya. Jadi Anda tetap berlari, tidak berhenti, tetapi Anda bisa minum sambil berlari, buang, berlari, buang. Nah, kalau untuk yang menggunakan spons itu sama seperti tadi ya? Kalau spons biasanya tergantung dari panas yang Anda alami. Kalau benar-benar memang sangat panas ya, setiap ada spons, saya nggak tahu berapa kilo ada spons, Anda harus berhenti ambil. Dan itu harus ya memang ya? Diharuskan atau disarankan memang harus? Saya menyarankan dengan suhu yang panas, andalkan itu salah satunya. Ya, selain menyiram tubuh. Menyiram tubuh ya. Oke, baik. Ini mungkin dari Pak Didit, kira-kira apa nih pengalaman yang ingin dijamin panitia supaya pelari itu pulang dengan puas? Pelari pulang puas. Itu tadi Mas, kita nyiapin race-nya. Itu udah jauh-jauh hari dengan berbagai macam detail yang kita perhitungkan.
Pastinya apa yang jadi kebutuhan pelari, waktu start, rute, di finish mereka aman. Mereka nyaman dengan larinya. Ketika di rute, apa yang kita siapkan fasilitasnya seperti tadi ada water station, ada fruit station, ada buah-buahan di beberapa titik. Kemudian tadi kita siapkan sponging juga, ada medik, semuanya bisa kita layani dengan baik untuk teman-teman peserta. Sampai finish, mereka bisa dapat jalur finish yang menyenangkan juga. Dan sekarang, foto. Oh, itu juga terbaik gitu ya. Foto, nggak lama langsung di-upload. Itu semua itu sekarang kita bisa combine jadi satu, dan itu bisa menyenangkan untuk mereka. Tapi ada satu Mas yang menurut saya juga penting, yang perlu kita informasikan ke teman-teman peserta. Bukan kalau bisa, ini harus lari pakai bib sendiri, milik sendiri. Oke. Jadi jangan berlari menggunakan bib orang lain. Kalau ada apa-apa, jadi kita bisa langsung membantu teman-teman yang cedera ini, bisa kita langsung kontak tadi, emergency kontaknya jelas ke siapa. Kalau pakai bib orang lain kan kita nggak tahu, ini kontaknya siapa, ini belinya dari mana, jadi kita tidak bisa tangani dengan baik juga, gitu Mas. Dan ini ada juga event lain yang ternyata ada anak 10 tahun yang dia itu ikutan lari dan menggunakan bib orang tuanya. Apakah diperbolehkan sebetulnya atau bagaimana untuk penanganan anak yang ingin ikut race ini? Ya sebenarnya secara peraturan kan kita sudah jelas ya. Di kategori-kategori tertentu tuh ada umur minimal. Nah kalau memang di bawah umur minimal dia tetap ikut, apalagi ada orang tua yang mendukung, ya mungkin saran saya lebih baik orang tuanya jangan mendukung seperti itu. Gitu. Terlalu beresiko terlalu beresiko. Sebenarnya bukannya anak ini tidak sanggup untuk finish, mungkin sanggup-sanggup aja. Tapi kalau memang belum umurnya, pasti dari sisi World Athletic atau kalau di Indonesia dari pihak PASI pasti ada alasan-alasan kesehatan tertentu yang belum memperbolehkan di bawah umur tersebut untuk lari sejauh itu. Pasti ada reasonnya dari sisi kesehatan. Nah mungkin kalau itu yang bisa jawab dari sisi kedokteran atau yang lain sebagainya gitu. Kalau dari Om Willem sendiri melihat itu seperti apa? Kalau untuk yang masih teenagers gitu ingin ikut, aku kan biasa teenagers kan masih merasa stamina cukup banyak ya, volume pun juga masih cukup besar. Itu bagaimana? Saran saya biasanya di race ada yang khusus memang kids, yang di bawah 12 tahun, 13 tahun. Edukasi dari orang tua sangat perlu. Dalam artian mengatakan ke anak, kamu belum waktunya. Berlatih aja. Mungkin event nanti setahun 2 tahun. Dengan dia berlatih terus, mungkin saat dia event pertama malah waktunya jauh lebih baik karena dia udah memprepare dari awal. Daripada dipaksakan belum cukup umur. Kemudian dia ikut race, terjadi sesuatu kan sangat berisiko. Ya sama seperti setir mobil, memang belum 17 tahun ya jangan curi-curi nyetir mobil begitu ada tabrakan kan kasihan orang lain. Justru malah nanti akan terjadi selain mencederai diri sendiri juga bisa mencelakakan orang lain juga ya. Jadi itu yang sudah dipersiapkan, tapi dipastikan untuk yang Le Mineral Surabaya Marathon 2026 ini ada batasan usianya ya dan berapa? Maaf kalau ini. Untuk yang 5K sekitar 13 ya? tahun. 13 tahun. Naik 10K itu dan seterusnya 15 dan 17 tahun ke atas. 15-17 tahun. Jadi memang tiap kategori kita ada batasan umur. Ada batas umurnya dan itu memang sudah terscreening ya. Jadi untuk kejadian-kejadian seperti yang itu tidak akan terjadi ya. Ya, tapi kita tetap ya Mas butuh edukasi dari masing-masing orang tua. Kontrol dari orang tua juga sangat dibutuhkan. Jadi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Jadi daripada dirujak netizen atau juga menjadi bahaya juga untuk Anda dan anak Anda, lebih baik mengikuti standar yang sudah ada ataupun juga himbauan. Kalau dari Pak Didit sendiri mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para runners yang mau ikut Le Mineral Surabaya Marathon 2026 kali ini? Melihat perkembangan lomba lari yang semakin hype. Nah ini jadi saya tadi juga udah ngobrol nih sama Om Willem. Kalau pilih kategori sesuai kemampuan, kemampuan latihannya, karena tidak semua orang juga mampu berlatih untuk ikut full maraton. Betul. Kalau memang mampunya untuk latihan di 10K, ya sudah 10K saja. Gitu. Jadi
pilihlah kategori sesuai kemampuan berlarinya. Gitu. Itu sangat penting karena tadi kita berharap teman-teman ini finish merayakan kesehatannya di hari itu ya dengan tertawa. Gitu. Itu sangat penting Mas untuk setiap lomba lari. Jadi latihannya juga sesuai dengan kategori yang dipilih. Kalau 10K itu seperti apa, Om Willem lebih pahamlah latihan seperti apa, nutrisi dan lain sebagainya, termasuk istirahatnya. Itu bagi saya sangat-sangat penting karena saya tuh mengharapkan semua race saya zero accident. Yes. Itu lebih menyenangkan untuk kami sebagai penyelenggara. Oke. Kalau dari Om Willem sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada runners untuk di Le Mineral Surabaya Marathon 2026 ini? Ya, buat teman-teman yang sudah mendaftar 5, 10, 21, 42, ayo latihan. Karena latihan tidak pernah mengkhianati hasil. Anda jangan tanpa latihan mengandalkan mungkin cuma nutrisi atau mengandalkan kemampuan yang semu dalam arti Anda merasa mampu menundukkan race tersebut, tapi akhirnya nanti fatal, konyol, terjadi accident. Ya, semua kita di sini mengedukasi Anda semua supaya apa? Nol accident, tidak terjadi kecelakaan saat race tersebut. Finish happy. Finish happy, keluarga juga happy, semua happy. Panitia juga happy semua. Juga happy ya. semuanya. Paling sedih, saya sangat sedih kalau mendengar ternyata di race tersebut ada yang sangat sedih. Iya. Berharap teman-teman dengan edukasi yang kami berikan ini bisa membuat satu pembelajaran untuk kesuksesan Surabaya Marathon 2026. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Om Willem, Pak Didi juga terima kasih juga untuk pencerahannya, untuk tips and triknya. Semoga untuk Le Mineral Surabaya Marathon 2026 ini tidak hanya sekedar ngomong maraton, tapi juga ngomong tentang persiapan yang panjang, di mana latihan, fueling, dan juga untuk Anda bisa menikmati race ini dengan baik dan memberikan pengalaman yang indah. Baik, sampai ketemu di Le Mineral Surabaya Marathon 2026. Terima kasih, saya Fabian Dudistira.